Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan SCH TV. Dan kali ini kita di SCH Curcor. Teman-teman, kira-kira sekarang fenomena apa yang sedang terjadi di daerah kalian? Mencong, Kalau di daerah saya sekarang fenomena yang sedang ramai itu adalah polisi goler. Mungkin kalau orang Sunda tahu ya itu apa namanya polisi goler itu. Nah, polisi goler itu kalau di dalam bahasa Indonesianya itu adalah polisi tidur. Ya, fenomena polisi tidur, guys. Jadi fenomena ini ternyata di sini sedang hits ya. Dimana hampir di setiap jalan di daerah perkampungan itu hampir semuanya memasang polisi tidur. Dan itu memasang polisi tidurnya itu bukan satu atau dua gitu, tapi pasangnya itu bisa banyak, jadi bisa 2 meter bisa satu polisi tidur gitu. Kebayangkan kalau misalnya kita lagi cepet-cepet lagi buru-buru ya, ingin kebelet ya, misalnya kebelet BAB ya, kebayang itu melewati polisi tidur ya, yang saking banyaknya itu kita bisa-bisa BAB di jalan. Dan polisi tidurnya juga bukan polisi tidur kaleng-kaleng, guys. Polisi tidurnya juga itu polisi tidur yang gede ya. Mungkin ya ukurannya bisa setengah lingkaran pohon kelapa kali ya. Duh. Itu fenomena di sini sih. Nggak tahu sih kalau di daerah lain. Kira-kira kenapa ya fenomena ini bisa terjadi? Kadang saya juga bertanya gitu. Jadi apakah fenomena ini karena yang tadinya jalannya jelek, terus sekarang pembangunan kan sudah sampai ke perkampungan kecil ya. Hampir semua jalan sekarang itu pakai jalan beton ya. Apakah karena rampat beton itu bikin orang jadi yang biasanya tadi santai-santai sekarang jadi rusuh-rusuh kali ya. Dan juga sih memang karena kalau di daerah saya sih yang pernah saya tanyakan itu karena memang takut ada anak kecil yang nerobos jalan gitu, tiba-tiba dari dalam gang lari kan. Biasanya kalau di perkampungan itu kan gitu kan, anak-anak main kucing-kucingan gitu kan di dalam gang gitu. Kalau biasanya kalau lagi jalan jelek kan ya paling yang naik motor, naik kendaraan juga nggak akan cepet-cepet. Jadi karena sekarang jalannya sudah dirampat beton, jadi mungkin karena sekarang yang naik motornya juga atau naik kendaraan mobil cepet-cepet ya, akhirnya ketakutan warga ya wajar juga sih. Jadi kalau yang saya lihat polisi tidur itu dipasang biasanya tepat di depan gang ya. Jadi kalau misalnya ada polisi tidur pasti ya, nggak pasti juga sih, tapi kalau di sini pasti ada gang ya. Itu untuk daerah perkampungan. Kalau daerah perkotaan sih juga ada, maksudnya daerah perkotaan ya perkotaan yang kecil ya, bukan jalan raya, jalan provinsi, tapi yang jalan sudah masuk jalan kabupaten ya. Itu juga banyak juga yang memasang polisi tidur. Nah, fenomena ini saya nggak tahu apakah terjadi juga di daerah kalian. Bukan mengeluh sih ya, merasa ini kenapa ya kok sekarang polisi tidur tuh banyak, di mana banyak gitu. Banyaknya masalahnya itu jaraknya itu pendek-pendek gitu. Saya sih tidak mempermasalahkan polisi tidurnya, itu bagus agar supaya untuk mengamankan jalan ya. Cuman yang jadi fenomena itu besar polisi tidurnya itu. Jadi polisi tidurnya itu besar ya, benar-benar kayak polisi lagi tidur aja. Jadi ngebayangin itu polisi lagi tidur di tengah jalan. Aduh maaf Pak Polisi ya, bukan maksud begitu, kan itu namanya juga polisi tidur. Jadi artinya untuk mengamankan jalan gitu ya. Aduh takut kena undang-undang ITE. Aduh ya enggak lah. Mudah-mudahan ya, kalau harapan saya sih, kalaupun mau misalnya memakai polisi tidur itu bagusnya jangan gede-gede ya. Jadi kecil walaupun banyak itu nggak akan terlalu mengganggu. Karena kebayang kalau misalnya orang yang belum tahu kalau misalnya daerah sana ada, di daerah yang dia lewati itu ada polisi tidur, dia lagi ngebut tiba-tiba di depan ada polisi tidur gede, pasti ngerem mendadak, dan itu sangat membahayakan. Dan pernah terjadi ya, karena daerah sini juga pernah mengerem mendadak, jadinya linglung motornya,
akhirnya jadi nabrak ke pinggir, terjatuh. Juga ada juga ibu-ibu yang dibonceng di belakang ya, karena saking cepetnya dia nggak, yang di depannya si yang naik motornya nggak sadar, ada polisi tidur, gijelet, terus aja maju. Udah nyampe rumah si ibunya nggak ada, jatuh pas ada polisi tidur. Jadi itu karena polisi tidurnya saking gede sih. Ya itu masalah polisi tidur ya, kalau saya sih nggak menyalahkan, itu bukan menyalahkan, harusnya ya memberi saran aja, jangan terlalu gede lah. Kayak di jalan tol kan, itu kan kecil kan, terus ya kasih tanda juga supaya kita ngeh itu kalau di sana itu ada polisi tidur. Nah itu polisi tidur guys. Jadi ya fenomena yang sekarang sedang kita alami di daerah sini ya, di daerah Kabupaten Bandung guys. Terus fenomena apa lagi kira-kira sekarang yang sedang terjadi ya? Ya, fenomena sudah mulai sudah mulai merenggangnya atau hampir lupa ya kalau kita itu sedang terjadi wabah Covid ya. Jadi sekarang itu masyarakat sudah mulai kayaknya lupa, terserah mau ada mau tidak gitu. Yang penting mah kita usaha, kita bekerja, dan banyak yang sudah tidak menggunakan masker ya, kecuali kalau dia mau ke jalan raya takut ditewak polisi. Jadi dia pakai masker itu bukan karena takut virus guys, tapi takut ditangkap polisi karena didenda katanya. Kalau misalnya nggak didenda, kalau nggak ditangkap polisi ya nggak pakai masker. Nah itu fenomena yang sekarang terjadi ya. Jadi memang dipaksakan, tapi belum ada kesadaran. Dan ya saya terima kasih ya untuk pemerintah juga yang terus menggalakkan, karena kita takut hal ini kalau misalnya dibiarkan sekarang aja kita sudah berusaha, Covid terus bertambah kok setiap hari. Apalagi Jakarta katanya sebentar lagi mau PSBB PSBB kedua ya, rem mendadak ya. Nggak tahu kalau di Bandung apa ada rem mendadak, rem darurat gitu. Di Bandung ada rem darurat atau enggak ya, nggak tahu. Terus ya tetangga-tetangga saya alhamdulillah semuanya keadaan sehat. Mudah-mudahan saja Covid tidak sampai ke sini ya. Saya berharap semuanya baik-baik saja. Ya itulah paling yang terjadi sekarang. Ya saya nggak berani live ya untuk hal yang seperti ini karena takut keceplosan ngomong ya. Apalagi sekarang kan saya kalau misalnya bilang yang kasar-kasar takut kena ditangkap nanti ya. Sekarang seperti bilang ya, itu bisa ditangkap loh. Nah itu nggak boleh ya. Kamu nggak boleh bilang itu dilarang. Kalau anjing itu tidak apa-apa. Karena sekarang kemarin itu rame, yang lagi rame. Jadi kalau jangan ya, kalau anjing itu normal. Itu mah berita basi sebetulnya, tapi di sini bener guys. Semenjak berita itu tersebar viral di mana-mana, masuk dong beritanya ke kampung saya, dan sekarang itu menjadi bahasa sehari-hari. Yang tadinya anak-anak nggak tahu ya, di kampung saya itu bahasa yang biasa mereka pergunakan itu anjing guys. Sekarang mereka sudah berubah menjadi OMG. Sekarang mereka benar-benar ini toksik kata ini. Merubah yang biasanya mereka hei anjing, hei. Biasanya kalau main game, oh anjing. Sekarang ya waduh, parah banget. Jadi kata anjing sekarang sudah mulai hilang guys, diganti dengan anjing. Dan untuk saya dua-duanya itu kasar. Tapi kalau dalam gaul ya, dalam pergaulan mah sama temen biasa aja gitu. Itu semacam bahasa titik atau koma dalam pergaulan. Ya, anjing kemana? Biasalah. Kalau ya orang yang biasa nggak kasar juga, kadang-kadang kalau dengan temen yang udah lama ketemu, terus ya temen deket gitu kan, terus ketemuan, biasanya bahasa aslinya keluar. Itulah ya anjay yang fenomenal yang sekarang katanya sudah minta maaf ya. Jadi sudah viral baru minta maaf, dan menurut saya ini udah telat karena masyarakat
yang ada di daerah perkampungan pun mereka sudah menggunakan kata sebagai bahasa baru pergaulan. Oh my god. Itulah guys curcol saya. Ya, jadi mudah-mudahan saja ya satu fenomena ya yang sekarang terjadi di masyarakat atau di daerah kita itu ya bisa diselesaikan sedikit-sedikit. Ini mah fenomena recehan guys. Ya kayak polisi tidur ya, untuk kita mah recehan ya. Tapi ini jadi fenomena yang lucu aja karena sampai di mana-mana itu. Dan fenomena yang paling spektakuler itu juga fenomena receh buat kita mah. Apa sih, karena nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, malahan itu malah jadi nyebar ya. Ya mudah-mudahan saja jangan ada kata lain yang kasar selain itu ya. Kayak gitu aja ya. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan video yang ngalir ngidul ini. Ya Sehat TV itu bebas mau ngapain, mau main game, mau vlog, mau curhat ya, pokoknya bebas aja. Oke guys, terima kasih ya yang sudah mendengarkan keluh kesah curcol saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya, supaya subscribe saya bertambah dan saya bisa merasakan AdSense seperti YouTuber yang lainnya. Yaudah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.